Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deborah Roholina Borubarus dari kelas 9C absen 10. Di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti renungan pada hari ini. Sebelum kita memasuki renungan pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Penyelamatku. 1, 2, 3. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku kan berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku kan berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hafalan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, mari kita nyanyikan seperti yang kau ingini. 1, 2, 3.
bukan dari barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dari barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penjagaan-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengikuti renungan ini. Kiranya Tuhan berkati supaya renungan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Oke, pada hari ini saya mau merenungkan firman Tuhan dengan tema keselamatan dengan judul jaminan keselamatan.
Saya mengambilnya di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita buka. Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kita bisa lihat di ayat ini bahwa Allah sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita, kepada manusia, dengan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan percaya di dalam hati dan mengaku, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan bagi yang tidak, maka ia tidak memiliki hidup yang kekal tersebut. Tapi kenapa sih Allah mau menolong kita, padahal hubungan kita sama Allah itu sudah terputus karena dosanya Adam dan Hawa, dosa turun-temurun. Karena Allah tahu bahwa upah dosa ialah maut. Kita bisa lihat di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Allah sudah tahu kalau upah dosa ialah maut, tetapi Allah juga tidak mau bahwa kita sebagai ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah masuk ke dalam maut. Makanya Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena Allah sangat sayang kepada kita. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa manusia, dan juga sebagai jalan jembatan antara manusia kepada Allah. Nah, berarti kan di sini katanya manusia yang sudah berbuat baik tidak bisa dong menuju kepada Allah. Iya, karena aku jawab ya. Iya, karena kebaikan tidak bisa menuju ke hidup yang kekal atau menuju ke Allah. Kita bisa lihat di ayat Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebaikan tidak bisa mengantar kita sampai kepada Bapa. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengantar kita sampai kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah jalannya. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kebaikan. Justru kita harus melakukan kebaikan. Tetapi kita juga harus percaya kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satu jalannya menuju ke hidup yang kekal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita diberikan jaminan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan juga aku dari mulut percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita.
Oke, sekian dari renungan pada hari ini. Mari kita lanjutkan doa syafaat. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya negara Indonesia dapat maju ya Tuhan. Dan juga pasien COVID-19 dapat berkurang dan juga tidak ada bencana alam ya Tuhan yang terjadi di negara Indonesia-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati untuk kota Surabaya ya Tuhan, supaya kota Surabaya pasien COVID-19-nya juga semakin berkurang dan masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan supaya mereka tetap sehat ya Tuhan, supaya mereka tidak terkena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jagai mereka, berkati keluarga mereka, keluarga masyarakat di Surabaya ini ya Tuhan. Untuk keluarga yang terkena COVID-19, keluarga yang semuanya ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati untuk negara Indonesia supaya ekonominya semakin maju ya Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati supaya pengangguran tidak banyak ya Tuhan, dan Indonesia pun bisa maju seperti negara lain walaupun di tengah pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa untuk COVID-19 ini ya Tuhan, pandemik ini yang melanda di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya COVID-19 ini dapat ditemukan vaksinnya dan vaksinnya dapat disebarkan ke seluruh negara ya Tuhan. Dan juga COVID-19 ini bisa menghilang dan kami seluruh Indonesia dan seluruh negara lain dapat melakukan aktivitas seperti normal, tidak berjaga jarak, bisa bertemu langsung kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada orang yang terdekat. Kiranya Tuhan Yesus berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati untuk orang-orang yang sedang terkena bencana banjir ya Tuhan yang ada di Kalimantan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya orang-orang tersebut dapat mendapatkan tempat yang layak dan juga mereka tidak terkena COVID-19 ya Tuhan. Kebutuhan semuanya tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus, dari obat, pangan, dan pakaian. Kiranya Tuhan Yesus cukupi mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat walaupun berada di tempat penampungan. Kiranya Tuhan Yesus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambung doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Shalom, selamat pagi.